Sahabat Lato Cabiak, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Setelah melihat ke sekitarnya, makhluk itu berhenti kemudian duduk. Mungkin agar mudah dilihat Ki Ampuh yang belum datang, ataupun bersembunyi untuk melakukan serangan dari belakang secara mendadak. Babi hutan itu sejak masih manusia sudah mempunyai banyak akal licik. Jalubuk cukup tahu akan hal itu. Kadang-kadang makhluk itu bangkit dan berjalan mondar-mandir seperti yang biasa dilakukan oleh harimau tawanan di kandangnya di kebun binatang. Kapten Kamaludin yang melihat jam ketika harimau itu datang, dari mempunyai perasaan amat tegang, kini mulai jemu menunggu karena babi hutan yang belum pernah dilihatnya tidak juga datang. Sudah lebih setengah jam Jalubuk menanti. Dalam hati ia mulai bertanya, apakah musuh yang menantang ini akan datang atau tidak? 1 jam lagi akan tiba waktu subuh dan setelah itu fajar akan menyingsing. Apakah Ki Ampuh sudah ada dan memperhatikan kegelisahannya, menunggu dengan perasaan geli sambil mentertawakannya? Boleh jadi, bila mana ia sudah benar-benar kesal dan semangat tempurnya merosot, barulah babi hutan terkutuk itu menyerang. Muslihat begitu bukan tak mungkin dilakukan oleh Ki Ampuh. Akhirnya Jalubuk berseru keras, "Hei Ki Ampuh, keluarlah kalau kau ada di sini. Kalau kau takut, katakanlah. Sebentar lagi akan fajar dan orang akan mulai ramai." Panggilan Jalubuk tidak mendapat sahutan. Ia ulangi. Tidak juga ada jawaban. Ia mulai berpikir bahwa Ki Ampuh hanya mempermainkannya, bukan karena takut. Memang ia besar omong dan selalu takabur. Tetapi kenyataan sudah selalu membuktikan bahwa Ki Ampuh punya cukup nyali untuk menghadapi musuh-musuhnya. Setelah jadi amat kesal dan merasa ditipu, makhluk berupa harimau itu hendak pergi dari sana. Tetapi baru saja ia bergerak beberapa langkah, terdengar suara makhluk yang dinantikannya. Suara Ki Ampuh. "Jalubuk, mau kemana? Kau takut?" kata suara yang masih belum mau memperlihatkan rupa. "Kau babi kurang ajar. Sudah lebih 1 jam aku menunggu. Keluarlah. Masih ada waktu untuk menentukan siapa di antara kita yang berhak hidup," kata Jalubuk. "Kau akan mati di sini, Jalubuk. Kasihan, jauh dari kampung halamanmu. Mana anakmu yang selalu tahu apa yang akan terjadi? Ia akan ditimpa musibah baru, Jalubuk. Besok pagi ia akan membaca atau mendengar bahwa ayahnya datang jauh-jauh kemari untuk mengantarkan nyawa. Kau banyak omong dan tidak tahu diri. Sombong kau, Jalubuk," hardik Ki Ampuh. "Mari kita mulai." Mendengar Ki Ampuh menjawab, walaupun belum kelihatan, kapten itu tidak ragu-ragu lagi bahwa ia akan menyaksikan suatu pertandingan mati-matian yang tak satu di antara 1000 orang lain akan pernah melihatnya dengan mata sendiri. 2 makhluk sakti yang kedua-duanya berupa hewan asal manusia akan saling bunuh. Mungkinkah sang babi akan mati sebagaimana biasanya babi hutan sukar bisa mengalahkan harimau? Tetapi ia babi sakti yang bisa melihat tanpa dapat dilihat. Ataukah babi itu akan tewas oleh karena harimau ini mempunyai ilmu yang tidak atau jarang sekali dimiliki oleh harimau lain? Oleh karena pada umumnya harimau hanyalah binatang buas pemakan daging, sedangkan yang satu ini sudah terang mempunyai berbagai macam kepandaian. Kamaludin telah melihatnya sebagai manusia tua yang kekar dan gagah, mengaku bernama Jalubuk. "Terima ini," teriak si babi, tetapi tak juga memperlihatkan diri. Dengan amat mengherankan kapten polisi itu, Jalubuk terlempar beberapa meter. Ia menggeram, marah bukan buatan. "Pengecut," bentak Jalubuk. "Kau hanya seekor pengecut yang berlagak gagah. Orang atau hewan gagah akan memperlihatkan dirinya dalam bertarung. Tetapi baiklah, kalau itu maumu." Entah apa yang dibaca manusia harimau itu, tetapi tiba-tiba babi itu kelihatan jelas di sana. Ia tidak mampu lagi menyembunyikan diri terhadap lawannya. Oleh kenyataan yang tidak disangkanya ini, Ki Ampuh jadi kaget bukan kepalang. "Nah, coba hilangkan lagi dirimu, orang tersakti sejagat," kata Jalubuk menyindir. Ki Ampuh merasa sangat dihina, tetapi kenyataan membuktikan bahwa rupanya menjadi kebiasaan orang dari Mandailing itu untuk tidak sekaligus menunjukkan segala kebolehannya. Merasa terpojok oleh hal tersebut, tiada lain jalan bagi Ki Ampuh daripada melawan dengan segenap tenaga atau melarikan diri dengan perasaan malu yang amat sangat. Dia telah memfitnah Jalubuk di hadapan keluarga Sultan Mandiangin dan beberapa anggota Polri. Dia pun telah menyombongkan diri. Tentu amat memalukan kalau sampai terpaksa melarikan diri.
Coba ulangi serudukanmu tadi. Aku tadi sampai terpental. Tantang manusia harimau itu. Ki Ampuh menyerang dengan segala kekuatan dengan taring-taring tajam laksana pisau yang dihunuskan. Tetapi Jalubuk mengelak sedikit sambil menampar kepala lawannya sebelah kanan. Ia kebal peluru, tetapi rupanya tidak kebal terhadap kuku. Dari muka yang tergores lumayan dalam itu mengalir darah segar, memerahkan aspal tempat mereka mengadu nyawa. Pada detik berikut mereka telah berhadapan muka lagi. Keduanya dengan mata yang seperti memancarkan api walaupun bentuknya berlainan. Mata Jalubuk besar, hampir bundar. Mata Ki Ampuh sebagai lobang celengan. Jalubuk berdiri atas dua kaki belakang dengan maksud menimpakan tubuh sambil menanamkan kuku-kukunya ke tubuh lawannya. Tetapi Ki Ampuh tak mau kalah. Ia juga berdiri atas kedua kaki belakangnya. Kekurangannya pada kuku, karena ia tidak mempunyai kuku yang tajam dan kuat seperti Jalubuk. Walaupun kuku babi biasa digunakan untuk menggali singkong, membantu taring-taringnya. Tahu akan letak kekurangannya, maka ketika serang menyerang atas dua kaki itu, Ki Ampuh lebih banyak mengelak. Dia menunggu peluang untuk menyeruduk perut Jalubuk dengan kedua taringnya yang tajam. Kalau saja terbuka untuk ditikam dengan sekuat tenaga. Tetapi rupanya Jalubuk juga mengetahui apa yang diintai oleh lawannya. Maka ia tidak memberi kesempatan yang dinantikan Ki Ampuh. Sedang mereka saling mencari kelemahan lawan itulah, terdengar suara kendaraan tak jauh dari sana. Dan tak lama kemudian, dua buah lampu menyorot persis ke arah kedua makhluk yang sedang bertarung itu. Pengemudi, seorang pembantu letnan terkejut sehingga setirnya terbanting ke kiri. Untung segera ditolong oleh rekan yang duduk di sampingnya. Pengemudi itu tidak dapat berkata apapun. Dia terlalu terkejut dan tidak bisa atau sempat memikirkan apa yang dilihat atau terlihat olehnya. Badannya gemetar. Ketika lampu telah terarah kembali ke tempat pertarungan dan semua orang di mobil patroli itu memandang apa yang sebenarnya terjadi atau terlihat, semua anggota ABRI itu terkejut. Dua makhluk yang tak mungkin rasanya ada di Jakarta, harimau dan babi. Jelas belang si raja hutan dan jelas pula moncong si babi. Tetapi bukan hanya manusia-manusia di mobil itu saja yang terkejut. Yang sedang berkelahi juga kaget. Tiba-tiba diterangi oleh lampu yang begitu benderang. Letnan yang jadi komandan dalam rombongan kecil itu segera memberondong kedua makhluk aneh itu dan ia yakin peluru-peluru itu ada yang mengenai sasaran. Tetapi tak ada di antara keduanya yang roboh atau menunjukkan tanda-tanda sakit kena tembakan. Yang lain dalam mobil juga segera meniru tindakan sang komandan. Sehingga dini hari yang amat sepi itu dimeriahkan oleh rentetan letusan yang suaranya menggema ke sekitar. Kapten Kamaludin menjadi tegang. Ia merasa terganggu tetapi ia juga khawatir terkena peluru yang nyasar. Terganggu karena ia sedang asik mengikuti perkelahian yang aneh itu. Tanpa mufakat, kedua makhluk yang ingin mencari ketentuan itu memutar diri dan lenyap ke jurusan yang berlawanan. Atas perintah Komandan Jumario, semua anggota pasukan turun dan mengawasi daerah sekitar, tidak kelihatan babi atau harimau. Kemana lenyapnya? Tanya si komandan. Entah pak, mendadak saja hilang. Heran. Kenapa di sini ada babi dan harimau? Barangkali babi yang tempo hari membunuh istri dan anak Erwin, jawab seorang sersan. Ya, barangkali juga, kata yang lain. Tetapi harimau itu dari mana? Siluman barangkali, kata sersan tadi. Dulu pernah ada harimau siluman yang dikatakan manusia harimau. Tiba-tiba terdengar suara tak jauh dari mereka. Ya, akulah si manusia harimau. Kalian sudah melihat, cukuplah itu. Jangan beritakan keluar. Aku tak suka diriku dihebohkan. Semua mereka, walaupun masing-masing punya senjata api, terkejut. Kata-kata makhluk yang tak memperlihatkan diri itu semua jelas. Ia tidak suka dihebohkan, hanya permintaan. Tetapi kalau diperhatikan nada suaranya, itu suatu perintah yang sedikit-dikitnya mengandung peringatan. Dengan lampu mobil yang dihidupkan, mereka melihat bekas darah yang membasahi aspal. Ada yang luka, kata komandan. Rupanya sudah lama mereka bertarung. Perkelahian aneh di dalam kota. Kalau terjadinya di dalam atau pinggir hutan, masih tidak mengherankan. Kalau babi itu yang membunuh wanita dan anaknya beberapa hari yang lalu, apakah mungkin perkelahian dengan harimau itu ada kaitannya dengan kejadian tersebut? Tanya si sersan. Tak ada yang menanggapi karena tidak tahu atau takut. Mereka jelas berhadapan dengan keajaiban dari dunia gaib. Sersan itu yang meneruskan. Apakah harimau itu punya hubungan keluarga dengan wanita dan anak kecil yang dibunuh si babi? Mengapa kau berpikir begitu? Tanya Komandan Jumario. Karena harimau itu bukan harimau biasa. Ia manusia harimau. Sudah diakuinya tadi. Jangan-jangan pembicaraan kita ini pun didengarnya. Tiba-tiba kalimat sersan itu berjawab. Memang aku mendengarkan. Kami hanya membicarakannya nenek, kata sersan.
yang rupanya sedikit banyak tahu atau pernah mendengar bagaimana bicara dengan harimau atau bagaimana menutur raja hutan. Kami tidak akan mencampurinya. Bagus, aku minta janganlah kalian campuri. Ini masalah pribadi yang sangat pelik, tak dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku bagi manusia biasa, kata suara Jalubuk. Kini semuanya kaget lagi. Mereka merasakan hidup dalam suatu dunia yang lain, walaupun mereka masih di dunia yang sama. Atas mufakat bersama, walaupun dalam hal biasa si komandan cukup memberi perintah. Mereka kembali ke markas untuk melapor bahwa semua keadaan aman. Tidak akan menceritakan perkelahian yang mereka lihat atau darah yang masih memerahi aspal. Jam 6 pagi itu, semua penjaga keamanan yang berdinas malam kembali ke rumah atau asrama masing-masing. Sekali ini mereka merasa lain daripada biasa. Sebenarnya semuanya ingin bercerita tentang pengalaman yang begitu menarik dan luar biasa. Tetapi mereka ingat pesan si manusia harimau. Kamaludin juga pulang tanpa melaporkan kehadirannya kepada patroli keamanan tadi. Tetapi ia pun mendengar apa yang dipesankan oleh si manusia harimau yang sudah diketahuinya bernama Jalubuk. Dan sudah pula dilihatnya bagaimana ia sebagai manusia dan bagaimana pula sebagai manusia harimau. Ia juga tahu di mana rumah wanita dan anak kecil yang dibunuh sang babi hutan. Kini ia dengan mudah dapat mengadakan kontak dengan suami serta ayah yang jadi korban si babi. Ia berniat akan melakukannya siang nanti. Bukan akan memanggilnya ke kantor polisi, tetapi akan mengunjunginya sebagai seseorang yang ingin bersahabat. Tiba-tiba saja datang keinginan Kamaludin yang mengalami keajaiban itu untuk berkenalan dan bersahabat dengan laki-laki yang baru ditimpa musibah. Setiba-tiba itu pula, ia ingin belajar bagaimana hidup dalam dunia mistik yang penuh rahasia dan misteri.